Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Kaifa halukum jami'an ayyuhal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khairin, syukran. Alhamdulillah anak-anakku pada kesempatan kali ini. Ke depan, Pak. Saya mulai nggih. Alhamdulillah kalian kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengecek kehadiran Bu Farida absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk? Hadir semua, Ustazah. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk belum Bu Farida masuk bahasan tema pada hari ini, ada yang ingin dibaca terlebih dahulu. Kira-kira di kelas ini, satu kelas ini sudah saling mengenal temannya satu sama lain apa belum? Paling tidak tahu nama temannya. Sudah kenal apa belum? Anak? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah kalau sudah semuanya ya. Mengingatkan kalian masih kelas 7 dan baru berasal dari sekolah yang berbeda-beda, asalnya ada yang dari SD dan ada yang dari MI. Alhamdulillah kalau sudah kenal semuanya. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang at-ta'aruf. Anak-anak, tentang at-ta'aruf. Yaitu apa at-ta'aruf anak-anak? Perkenalan. Ta'aruf adalah perkenalan. Pada tadi, ya, katakan kepada tadi, saya tanyakan apakah sudah kenal apa belum dengan teman-temannya. Yang tidak tahu dengan nama temannya, nanti memudahkan kalian untuk berkomunikasi. Jadi tema kita pada hari ini adalah at-ta'aruf. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Bu Farida akan menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bisa dilihat di layar anak-anak ya, itu ada 4 poin. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna, dan gramatika. Teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara, daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, dan min, aina. Nah, ada poin yang kedua bisa diperhatikan juga sebagai poin yang keempat. Yang terakhir itu ada menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Itu adalah kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan nanti kalian mampu menghafalkan kosakata beberapa yang berkaitan dengan tema kita yaitu at-ta'aruf. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Bisa diperhatikan anak-anak di sini pembelajaran kita ada 8 poin di situ ya. Bisa dilihat satu persatu. Tujuan-tujuan ini kita harapkan bisa kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bu Farida memfokuskan pada 2 pembahasan, yaitu tentang produk wa tahiyah.
Nah, di sini Bu Ada ingin berpesan terlebih dahulu pada anak-anak yang mungkin berasal dari SD. Hal-hal pembahasan bahasa Arab ini mungkin terasa asing ya, karena dulu dari SD belum dipelajari. Ada yang dari SD dulu anak-anak di sini? Saya MI. Mungkin ada ya. Saya MI, Oh, alhamdulillah kalau yang dari MI, bahasa Arab mungkin sudah tidak asing lagi. Oke, berarti bahasa Arab sudah tidak asing lagi, tetapi tetap perhatikan yang dari SD tetap semangat, kita di sini sama-sama belajar. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Di sini ada al-mufradat wa tahiyat. Ya, al-mufradat di sini nanti kita akan belajar kosakata. Kemudian ada at-tahiyat yaitu kata sapaan. Kita akan belajar kosakata dan belajar kata sapaan dalam bahasa Arab. Kan ya anak-anak? Sudah kelihatan ya di layar kalian masing-masing untuk beberapa mufradat yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum Ustazah. Belum. Belum. Belum muncul mufradatnya. Bentar. Ini pun sudah muncul? Tetap sama. Masih slide ke-10. Tetap sama. Slide yang ke-10. Tapi di sini kok yang itu ya sudah mufradat. Masih belum juga? Belum. Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, sudah muncul. Sudah Ini muncul. sudah muncul yang mufradat apa belum? Sudah yang ana, anta, anti, huwa, hiya. Ada hadihi. Yakin apa mboten nggih? Masih ana, anti, hadihi. Ada Sudah ya? dalika. Iya. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema kita at-ta'aruf. Di sini Bu Fada nanti akan membacakan terlebih dahulu dan kalian menirukan ya. Coba ditirukan mufradat yang dibaca. Tolong diperhatikan semuanya. Ana, Ana, Ana. anta, anta, anti, Anti. huwa, Huwa. hiya, huwa, hiya, Iya. hada, hada, hadhihi, Hadihi. hadihi, dzalika, dalika, tilka, tilka, ismi, ini, talibun, talibun, talibatun, Talibatun. talibatun, sadiqun, Sotiqun. sadiqun, sadiqatun, Sotiqatun. sadiqatun, ismuka. 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 Baik, anak-anak. Ini tadi beberapa mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan tema kita yaitu at-ta'aruf. Jadi beberapa kosakata ini nanti
paling tidak kalian harus hafal dan bisa melafalkan dengan benar. Nah, untuk terjemahannya, untuk artinya ada di sampingnya ya anak-anak, bisa dilihat. Berarti Ana mempunyai arti apa? Ana bermakna Saya. 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 Ananda apa? Oh, Saya. Ananda Tria. Untuk Ya. huwa artinya apa? Huwa? Dia laki-laki. Naam. Ananda Mu'arrafah. Dia laki-laki. Naam. Ananda Mu'arrafah. Hadihi bermakna Ini perempuan. ini perempuan, betul. Untuk Ananda Iqbal yang mempunyai arti Oke. teman laki-laki. Teman laki-laki. Sodiqun. Shadiqun. Nah, sahih. Jadi mufradat ini bisa kalian gunakan nanti untuk pembahasan yang lebih lanjut. Jadi beberapa mufradat ini tolong dilafalkan dengan benar dan bisa dihafalkan ya. Jadi mulai dari ana, iya, hada, hadihi sampai ismuka. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Insya Allah paham. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu at-tahiyah. At-tahiyah dalam bahasa Indonesia kita dengan kata sapa, kata sapaan. Kata sapaan itu kita gunakan untuk apa, anak-anak? Sapaan. Menyapa. Ya, kita gunakan untuk apa, Nanda Tria? Untuk menyapa seseorang. Menyapa. Nah, di sini Menyapa. betul, untuk menyapa seseorang. Nah, ini ada beberapa at-tahiyah atau sapaan beserta jawabannya. Jadi kita bisa mempraktekannya nanti di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyapa seseorang dengan menggunakan sapaan bahasa Arab dan kemudian ada jawabannya. Nah, di sini juga Bu Ada akan memberikan contoh nanti kalian mencoba untuk menirukan. Bu Ada baca terlebih dahulu, nanti kalian coba menirukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian ditirukan semuanya? Waalaikumsalam. 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 Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan sahlan. wa sahlan. Ahlan bika. Ahlan Ahlan bika. bik. Ananda Mu'arrafah coba diulangi. Coba ditirukan Bu Wada ya. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Ananda Bisri aja. Subahal khair bisa diikuti Bu Farda. Atau mungkin Ananda Iqbal. Subahal khair. Sabahal khair. Subahan nur. Subahan nur. Sabahan nur. Nah, ayo semuanya. Masa'al khair. Masa'al Masa'al khair. khair. Masa'al khair. Masa'an nur. Masa'an nur. Masa'an nur. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Mubarak. Lailatuka sa'idah. Lailatuka Sa'idah. sa'idah. Sa'idah mubarakah. Sa'idah Lailatul mubarak. Sa'idah mubarakah. Syukran. Sa'idah. Syukran. Afwan. Afwan. Ilal liqa. Apa? Ilal liqa. Ma'as salamah. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Syukran, sudah ditirukan dengan baik. Jadi ini beberapa at-tahiyah atau kata sapaan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang. Jadi kata sapaan ini ada jawabannya juga. Nah, sesuai yang kalian lihat di layar, sudah untuk terjemahan bisa dilihat ya anak-anak.
ahlan wa sahlan di situ artinya adalah selamat datang. Nah, kemudian ada jawabannya adalah ahlan bika. Selamat datang. Syukron yang artinya Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Jawabannya adalah Terima kasih. syukron. Kembali. Jawab ada Ya, Arabia, afwan. syukron. Afwan. 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 Nah, dari beberapa kata sapaan ini bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari biar nanti bisa hafal dengan sapaan-sapaan yang ada di dalam bahasa Arab. Mungkin nanti pada waktu pagi hari menyapa temannya yang baru masuk sekolah, sobahal khair. Nah, kalian menjawab sobah nur. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham. Kita lanjutkan untuk dhamir ya. Dhamir dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata ganti. Nah, dhamir adalah kata ganti. Coba dilihat di layar anak-anak. Di sini ada apa saja dhamirnya? Coba disebutkan. Ada dhamir apa saja? Belum berubah Ustazah layarnya. Belum berubah. Masih di slide 5. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Nah, untuk kata ganti bisa dilihat anak-anak itu ada apa saja? Coba disebutkan satu persatu yang ada di layar. Gua. Huwa, naam. Tastamir? Iya. Dua. Iya. Untuk yang lainnya, ayo bisa disebutkan semuanya. Bisa sebutkan sama-sama. Anta. Anta. Naam. Anti. Naam. Anna. Anti. Naam. Lanjut. Ana. Nah, ini ada kata ganti di dalam bahasa Arab. Jadi ada saya, kamu, laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dan dia perempuan. Jadi dalam bahasa Arab kita bedakan dalam bentuk mudzakkar dan mu'annas. Untuk lebih mudah mengingatnya, untuk mudzakkar itu adalah digunakan untuk yang laki-laki dan mu'annas itu digunakan untuk yang perempuan. Nah, ya, jadi dhamir ini sekali lagi kata ganti ini kita bedakan laki-laki dan perempuan dengan istilah mudzakkar dan mu'annas. Tampilan selanjutnya sudah berubah anak-anak? Belum. Jadi harus diikut lagi. Sudah? Sudah. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami dhamir kata ganti, coba diperhatikan di situ ada contoh kalimat yang sederhana. Nah, di samping kanan, kolom kanan ada dhamirnya, kemudian di sebelah kiri ada kata yang mengikuti dhamir, disesuaikan ya anak-anak, diperhatikan. Perhatikan contoh satu, nanti bisa dipraktekkan yang lainnya saya tunjuk satu persatu nanti. Contohnya, ana khalidun. Nah, di situ ada dhamir ana, kemudian kita bisa menggabungkannya dengan kata khalid. Ana di sini bisa kita gunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Jadi di situ ada contoh ana khalidun yang artinya apa anak-anak? Ana khalidun. Saya Khalid. Nah, Ananda mu'arafah bisa dilanjutkan contoh yang kedua dibaca dengan jelas menggunakan dhamir anta. Anta Khalidun. Nah,
Nah, bisa menunjuk temannya. Satu siapa yang disuruh untuk melanjutkan, memberikan contoh. Silahkan ditunjuk temannya. Ananda Iqbal. Iqbal, monggo. Silahkan. Ananda Iqbal, selanjutnya. Huwa Khalid. Huwa Thalib. Nah, bisa menunjuk teman satu lagi. Ini Pak Tria ngantuk. Pak Tria saja. Ayo semangat. Ayo Ananda ya, dilanjutkan contohnya. Ana Khadijah. Bisa diulangi? Ana Khadijah. Halo. Wah, kedengaran suara saya? Kedengaran? Ya, dengar. Halo. Iya, dengar. Ya, Ustaz. Halo. Dengar. Kayaknya Ya, sinyal halo. kurang bagus itu, Pak. Oh, ya sudah. Kita lanjut ya anak-anak. Mengingat waktu. Jadi, Ana Khalidun. Ya, ini. Bisa diperhatikan lagi ya, didengarkan terlebih dahulu. Contoh-contoh yang ditampilkan di layar ini bisa diperhatikan ada domir dan kata yang mengikutinya. Jadi kalau domirnya mudzakkar maka juga harus ikut mudzakkar. Jadi contoh ana Khalidun yang tadi artinya adalah saya Khalid. Khalid. Nah, kalau anti Khadijah berarti Kamu Khadijah. kamu Khadijah. Jadi jelas ya. Di sini jika domirnya mudzakkar, maka kata setelahnya juga harus mudzakkar. Dan jika domirnya muannas, maka kata setelahnya juga harus muannas. Nah, selanjutnya sudah terlihat ya? Sudah. Ah. Isim isyarah. Sini dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata tunjuk, anak-anak. Kata tunjuk itu berarti kita gunakan untuk apa? Tunjuk. Untuk menunjuk, Kata tunjuk Ustazah. kita gunakan Menunjuk. untuk menunjuk seseorang atau menunjuk benda juga bisa. Ya. Di sini ada apa saja? Coba dibaca satu persatu kata tunjuknya. Layarnya belum Ada. berubah. Ya, Hada. Ada. Hada. Hadihi. 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 Dalika. Zalika. Dalika. Tilka. 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 Nah, di sini isim isyarah kita gunakan untuk menunjuk sesuatu. Jadi ada hada, hadihi, dzalika dan tilka. Sama seperti halnya tadi isim domir kata ganti. Di sini untuk isim isyarah juga kita bedakan dalam kategori mudzakkar dan muannas. Jadi nanti jika isim isyarahnya itu adalah mudzakkar maka benda yang ditunjuk juga harus mudzakkar. Begitupun sebaliknya. Jadi ini yang kelompok mudzakkar isim isyarah yang mudzakkar adalah hada dan dzalika. Kemudian yang dalam bentuk muannas adalah hadihi dan tilka. Paham ya anak-anak? Paham, Ustazah. Paham. Ini contoh dalam bentuk kalimat sederhana. Perhatikan. Dzalika Khalidun. Mohon maaf, kita ada penulisan yang salah, kita diberi tanda sukun. Dzalika Khalidun. Zalika Khalidun. Dalika Khalidun. Atau bisa juga menggunakan hadza Khalidun. Ada Khalid. Hada Khalid. Dzalika talibun. Dalika Zalika talibun. Dzalika shadiqi. Zalika sadiqi. Nah, ya.
Ini bisa kita gunakan dzalika atau hadza untuk yang pertama karena sama-sama mudzakkar ya. Khalid, Thalibun, Shadiqi itu semuanya masuk dalam bentuk mudzakkar. Jadi isim isyarah yang kita gunakan juga isim isyarah yang bentuk mudzakkar. Untuk artinya dzalika Khalid itu artinya apa, Nana? Dzalika Khalid Itu Khalid. Nah, hada Shadiqi. Ini temanku. Nah, sebenarnya itu ada hadhihi dan tilka dalam bentuk muannas. Jadi contohnya juga dalam bentuk muannas. Coba dibaca anak Warofa. Untuk yang muannas, Hadihi Khadijah. nah, anak Bisri. Dibaca. Yang kedua, Tilka. Tan Ustaz. tilka talibatun. Tilka talibatun. Nah, anak Iqbal. Yang terakhir, Hadhihi shadiqati. syukron. Jadi paham ya anak-anak untuk isim isyarah. Jika kata tunjuknya muannas, maka yang ditunjuk juga harus dalam bentuk muannas, begitupun sebaliknya. Paham ya? Ustazah. Selanjutnya pembahasan kata tanya atau istifham. Min aina sudah terlihat di layar? Sudah. Sudah. Oke. Nah, Maaf interupsi nggih, waktunya kurang 3 menit nggih. Terima kasih. oke. Nah, yang selanjutnya istifham. Istifham itu dalam bahasa Indonesia kita dengan kata tanya ya anak-anak. Di sini kita min aina kita gunakan untuk menanyakan asal seseorang ya. Jadi kita karena materi kita bahasa tentang at-ta'aruf, di sini kata tanya yang kita gunakan salah satunya adalah min aina atau istifhamnya min aina. Min aina artinya dari mana? di mana? Nah, jadi menanyakan asal ya anak-anak. Min aina contohnya min aina anta? Ana min Surabaya. Nah, min aina anta? Ana min Surabaya. Contoh yang selanjutnya min aina anti? Jawabannya adalah ana min Surabaya. Jadi kalau yang ditanya anta ataupun onti, kita menjawabnya adalah ana. Biasanya anak-anak itu ketika pertanyaannya min aina anta, itu karena mungkin belum tahu artinya, jawabannya juga anta bla bla ya. Jadi tolong diperhatikan pertanyaannya min aina anta, jawabannya adalah domirnya berubah menjadi ana. Nah, jika untuk yang selanjutnya contohnya min aina Khalid, nah, di sini menjawabnya huwa min Surabaya. Kemudian yang terakhir min aina Khadijah, jawabannya dia min Surabaya. Bisa dipahami untuk katanya atau istifham min aina? Bisa diulangi satu satu diulangi ya anak-anak. Dicoba aja dibaca min aina anta, diulangi. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Min aina Khadijah? Min aina Khadijah? Min aina Dia Khadijah? min Surabaya. Dia min Surabaya. Surabaya. Nah, untuk yang selanjutnya tentang istifham hal. Kata tanya hal kita gunakan untuk menanyakan. Ada pilihan ya di sini kalau untuk kata tanya hal. Berarti kalau jawabannya iya, kata tanya hal itu istifham hal. Artinya apa anak-anak hal? Apakah? Apakah? Nah, jadi kalau kita ditanya apakah, berarti kemungkinan jawabannya ada? Ya. Ada dua. Ya berarti naam. Kalau tidak berarti Lah. Lah. nah.
Hal, contoh ya, hal anta talibun? Jika dijawab na'am, maka jawabannya na'am ana talibun. Hal anta talibun? Dijawab la, maka la ana mudarrisun. Di sini untuk jawaban, jika jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, maka dijawab na'am. Nah, ketika tidak sesuai dengan pertanyaan, maka dijawab la. Ayo anak-anak coba diulangi. Hal anta talibun? Hal anta Hal talibun? anta talibun? Na'am ana talibun. Na'am, ana talibun. Artinya apa? Hal anta talibun? Apakah kamu siswa? Na'am, apakah kamu seorang siswa? Na'am ana talibun? Ya, saya seorang siswa. Nah, bagus. Nah, kalau dijawab la, hal anta talibun? La ana mudarrisun. Artinya apa anak-anak? Hal anta talibun? La ana mudarrisun. Tidak, saya seorang guru. Nah, bagus. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Bu Faridah harap untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami anak-anak ya. Sudah bisa dipahami semuanya? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Jika memang masih ada yang ditanyakan, nanti kita bahas di lain pertemuan. Nah, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Faridah. Langsung saja itu kami berikan kepada Ustadz Dr. Nur Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Afwan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ainul Faridah. Untuk selanjutnya adalah umpan balik atau masukan-masukan dan saran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Nur Hadi. Kepada beliau kami atur. Terima kasih waktu yang diberikan pada Pak Lukman dan juga pada Bu Ainul Faridah yang telah praktek. Ini supaya menjadi perhatian ya tentang masalah waktu ya. Waktu tadi ditentukan antara ya 10 sampai 15 gitu ya. 10 sampai 15 atau katakanlah 20 menit lah paling lama gitu ya. Nah itu hendaknya di manage. Waktunya di manage untuk mukadimah persepsi itu berapa menit gitu ya. Kemudian untuk intinya berapa menit, terus untuk penutupnya itu berapa menit, sehingga semuanya tercover. Kalau saya lihat tadi untuk proses pembelajarannya ya pendahuluannya bisa dilaksanakan, tapi untuk penutupnya itu terlalu singkat. Di antara penutup itu adalah untuk mengevaluasi, ya, memberikan pengalaman praktek kepada siswa. Dan ini belum terlaksanakan, ya. Praktek siswa itu belum terlaksanakan. Ini masih, ya, karena biasanya di sekolah ini kan ngajarnya lama, ya, ngajarnya lama sehingga waktunya ya bisa berlama-lamaan. Cuma untuk peer teaching ini kan begitu ya. Ya maksimal lah 20 menit, 15, ya sebulan biasa kurang dari 15 begitu. Oke, jadi tadi untuk prakteknya kawan-kawan atau muridnya ini belum diberikan kesempatan gitu ya, belum diberikan kesempatan. Ya mungkin itu aja masukan dari saya, Pak Lukman.
Inggih, terima kasih kepada Ustaz Dr. Silakan ditambah. Inggih. Sedikit tambahan dari saya sebagai bagian dari Ibu Pamong, juga bagian komisi dari unsur guru ya. Dari yang disampaikan akan sangat baik kalau dibuatkan gambar atau dibuatkan tentang komik ya, komik barang minimal 1 atau 2 lembar. Kenapa demikian? Karena ketika ada media gambar, maka metode atau teknik terjemah itu akan bisa dikurangi. Nah, tadi yang disampaikan banyak sekali menggunakan metode terjemah. Ya. Kenapa kok perlu dikurangi? Ya, ini sudah hasil keputusan para pakar bahasa di dunia ya. Bahwasannya metode terjemah itu dianggap kurang efektif begitu. Dan ketika ada gambar, misalnya ada pertanyaan min aina anta, ana min Surabaya. Jadi ini nggak usah terjemahan ke bahasa ibu, ke bahasa Indonesia. Jadi ini makna ada baiknya yang dikenalkan itu berupa kalimat sangat pendek, tidak hanya huwa, tapi umpama begini, huwa Ahmad, iya Fatimah. Jadi anak-anak akan menebak sendiri dan tidak perlu terjemahan. Apa artinya huwa kira-kira gitu aja. Oh dia. Jadi anak-anak akan menebak sendiri. Intinya adalah bagaimana kita meminimalisir metode terjemah gitu. Kalau bisa memang ini terjemah diminimalisir. Itu aja. Dan terima kasih atas penampilan yang sudah ada. Mungkin ada masukan atau saran kepada Ibu Ainul Farida dari yang lain, kami persilakan. Oke, monggo kalau ada masukan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada masukan berarti langsung saja ya kita masuk pada penampilan yang kedua.